Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video kali ini. Saya lagi ada di lahan timun untuk pembenihan, dan di video kali ini saya akan coba sharing beberapa tips-tips gimana caranya budidaya tanaman timun ini supaya menguntungkan dan menghasilkan yang cukup lumayan. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya budidaya timun yang menguntungkan. Ikuti terus, semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan jangan lupa dukung terus video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, ikuti terus. Mentimun atau Cucumis sativus dikenal dengan nama lain timun Jawa atau bonteng di Sunda atau cucumber dalam bahasa Inggris. Ada termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Kegunaan mentimun antara lain untuk mentimun segar dipilih buah yang berwarna hijau gelap dengan ukuran buah panjang, dan untuk bahan dasar acar dipilih buah yang berwarna hijau terang dengan ukuran buah pendek. Syarat tumbuh. Tanaman mentimun bisa dibudidayakan pada ketinggian 200 sampai 800 meter dari permukaan laut dengan ketinggian optimal 400 meter dari permukaan laut. Dengan tekstur tanah yang cocok adalah yang berkadar liat rendah dengan pH 6 sampai 7. Teknis budidaya mentimun yaitu 1. Perkecambahan benih. Perkecambahan benih dilakukan di bak berukuran 10 cm kali 15 cm dengan ketinggian 50 cm atau tergantung kebutuhan. Bagian atas bak terbuka sedangkan bagian bawah diberi lubang-lubang kecil berdiameter 0,5 cm untuk peresapan air. Bak diisi pasir yang telah diayak setinggi 7 sampai 8 cm. Dan di atas pasir tersebut dibuat alur tanaman berkedalaman 1 cm dan jarak antar alur 5 cm. Panjang alur sesuai panjang bak. Benih mentimun disebar dalam alur tanaman secara rapat dan merata. Kemudian ditutup dengan pasir dan disiram air hingga lembab. Namun ada juga cara pengecambahan timun, yaitu dengan langsung menancapkan ke media semai. Karena sekarang sudah banyak di pasaran yang jual media persemaian atau media pengecambahan untuk tanaman. 2. Persemaian. Benih yang sudah berkecambah dipindahkan ke polybag semai dan diletakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari yang kuat, juga terlindung dari hujan dan OPT. 3. Berikutnya adalah pengolahan lahan. Tanah diolah kemudian dicampur dengan pupuk kandang dengan dosis 10 sampai 20 ton per hektar. Dibuat bedengan dengan lebar 100 cm. Panjang disesuaikan dengan kondisi lahan dan tinggi 20 cm pada musim kemarau atau 30 cm pada musim hujan dengan jarak antar bedengan kurang lebih 30 cm. Juga harus diperhatikan untuk pembuangan air atau parit sehingga ketika waktu musim hujan air itu akan mudah dialirkan. 4. Teknis penanaman. Bibit yang sudah mempunyai 2 sampai 3 helai daun sejati berumur 20 sampai 23 hari siap ditanam. Ada beberapa cara tanam yang dapat digunakan, yaitu 1. Cara tanam baris dengan jarak antar tanaman 30 cm kali 40 cm. Menggunakan rambatan tunggal atau ganda. Lubang tanam berupa alur. 2. Cara tanam persegi panjang dengan jarak tanam 90 cm kali 60 cm dengan menggunakan sistem rambatan piramida. 3. Cara tanam persegi panjang dengan jarak tanam 80 kali 50 cm menggunakan sistem rambatan para-para. 5. Teknis pemupukan. Pupuk yang digunakan jika musim panas bisa digunakan dengan komposisi sebagai berikut.
urea 225 kg per hektar, ZA 150 kg per hektar, KCL 525 kg per hektar, dan pupuk kandang 1,5 sampai 2 kg per tanaman. Dengan terlebih dahulu difermentasi. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu setengah dosis sebelum tanam dan setengah dosis sisanya pada saat tanaman berumur 30 hari. Pupuk ditempatkan pada 4 lubang pupuk yang dibuat dengan jarak dari batang utama tanaman 10-15 cm di sekeliling tanaman lubang. Di lubang pemupukan berdiameter 30-60 mm dengan kedalaman 3-4 cm. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kocor bila curah hujan sangat berkurang. 6. Pemeliharaan. Pemasangan mulsa sebaiknya setelah bibit mentimun dipindahkan ke lapangan, kecuali untuk benih yang ditebar langsung ke kebun produksi. Mulsa dapat berupa jerami padi atau mulsa plastik hitam perak, dan rambatan sebaiknya mulai dibuat pada umur 4-5 hari setelah bibit ditanam. Bentuk rambatan pilih dengan mempertimbangkan kesehatan tanaman, kemudahan peliharaan, juga segi kemudahan mendapatkan bahan untuk rambatan. Pengikatan dilakukan menggunakan tali yang permukaannya halus namun kuat dan tidak mudah membusuk. Salah satu diantaranya adalah menggunakan tali rapia. Pengikatan dilakukan setiap 2 ruas pada bagian bawah buku-buku batang. Perampasan dilakukan terhadap bunga, daun maupun cabang air. Pembuangan bunga dilakukan terhadap bunga yang tumbuh sampai ruas ketiga dari bawah, bunga jantan, dan bila pada suatu buku terdapat lebih dari 1 bunga, maka dipilih 1 bunga sehat saja untuk dibiarkan tumbuh. Pembuangan daun dilakukan pada saat tanaman berumur 1,5 sampai 2 bulan terhadap daun yang tumbuh yang terletak dekat permukaan tanah. Pembuangan cabang air, yaitu tunas atau kuncup daun yang tumbuh di ketiak daun. Pengairan sangat diperlukan terutama bila tanaman mentimun ditanam pada saat musim kemarau. Penyiraman dilakukan secukupnya dan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Penyiangan gulma juga dilakukan karena gulma dapat menjadi inang pengganti OPT. Selain itu akan menimbulkan persaingan dalam mendapatkan hara bagi tanaman mentimun. 7. Pengendalian organisme pengganggu tanaman. Beberapa OPT penting pada mentimun antara lain: 1. Kumbang mentimun atau Aulacopora. Serangga dewasa maupun lapa makan daun timun sehingga daun berlubang tidak beraturan. 2. Kumbang botol hitam. Selain hama yang disebutkan di atas tadi, ada juga berupa gangguan, yaitu berupa gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Dan OPT ini biasanya akan menyerang akar, batang, daun yang menyebabkan busuk pada bagian yang diserang. Namun ada baiknya untuk memperhatikan atau mengantisipasi dengan cara memberikan pestisida secara rutin, yaitu berupa insektisida dan bakterisida, juga fungisida untuk mengantisipasi serangan OPT tersebut. Dan untuk perawatan berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan, karena pada setiap kebutuhan akan memerlukan pestisida sesuai dengan serangan HPT dan OPT. Nah, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman semoga video ini dapat menambah wawasan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman sukses semua dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngurusnya juga berat. Pernah nyoba topeng? Enggak, yang kedua. Ini mungkin tak baru.
Topeng sebaru normal. Topeng semua. Sing Ini jadi luasan berapa nih? Ini setengah. Setengah ini bau. seperempat. Setengah bau. Itu seperempat. Iya. Yang ini ada masuk 5.700.